Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, para pemirsa Instagram YSP.Bawazir dan teman-teman lainnya yang menyaksikan di melalui sosial media yang Allah muliakan dunia dan akhirat insyaallah. Kita akan lanjutkan kajian kita berkait tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengerti bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan memiliki syarat, memiliki cara-cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita butuh furqan. Furqan itu artinya kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Kalau cuma sekedar menggugurkan kewajiban, siapapun mampu. Kan disampaikan dari kemarin, kalau mau cuma sekedar umroh saja, alhamdulillah kita sudah umroh semua. Sampai tahalul pun kita selesai. Kalau cuma sekedar sholat 5 waktu, wallahi kita sholat di tempat-tempat yang terbaik di muka bumi ini, di Ka'bah, di Nabawi. Kalau memang sekedar gugur kewajiban kita menikah, siapapun bisa menikah, betul. Seluruh ibadah ini mampu dan mudah, karena agama itu mudah. Aneh kalau sampai orang merasa berat untuk melakukan ibadah, itu aneh. Karena tawaran Allah apa? Kullu amal ibni Adam lahu. Bahwa setiap ibadah anak Adam itu akan kembali pada si pelakunya. Berarti menandakan Allah tahu makhluk yang bernama manusia ini tercipta untuk beribadah. Maka ibadah dimudahkan. Sampai Nabi mengatakan ad-dinu yusrun, agama ini mudah sekali. Yasiru wa la tu'assiru, basiru wa la tunafiru. Maka permudah manusia, jangan dipersulit. Agama ini mudah sekali. Ya, cuma kadang-kadang kita dibikin bingung. Nah, saya sampaikan sepintas di kajian Syekh Ibrahim At-Turk semalamnya, pagi tadi, teman-teman yang ikut datang. Saya bilang, kalau kalian tahu nih, sabda Nabi itu kebanyakan turun di Madinah. Beliau mengatakan, afdalu sholatul mar'i fi baiti lal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Ya, bagaimana orang yang berlomba-lomba saat sholat di Nabawi yang sunnah, nggak apa-apa. Cuma kalau bicara afdal di mana? Di rumah, betul. Sehingga kita akan datang ketika azan berkumandang, qobliyah kita di hotel, baru kemudian kita laksanakan yang wajib di masjid. Juga, loh kok begitu Ustaz? Kan nabinya ngomong, betul. Yang wajib di masjid, sehingga kita nggak jadi orang yang dibikin bingung. Ya. Karena tempat rumah untuk sunnah itu lebih baik. Dan rumah kita di sini adalah di mana kita tinggal, betul. Perempuan juga sama. Tapi bukan berarti lantas kita menelantarkan syariat, bukan. Ya. Kalau memang sholat kita nggak bagus, buat perempuan khususnya, ya, masjid adalah cara yang terbaik mendapatkan manfaat dari sholat tersebut. Dan banyak hal lainnya banyak. Karena Nabi pengen yang mudah-mudah. Nah, para sahabat melakukan seperti itu sampai kepada ulama, ulama sampaikan kepada kita. Beratnya agama ini kan ketika apa? Ketika ditambah dan dikurangi. Dan hiasan agama ini adalah hulu dan taksir. Hulu berlebih-lebihan, taksir dikurang-kurang. Nah, ini jadi berat agama. Padahal kalau agama murni,
Ala lillahi dinul khalis, agama yang hanya untuk Allah ringan sekali. Apalagi Nabi mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Baik menurut siapa? Ya baik menurut Allah dan Rasulnya. Bukan baik menurut kita. Kalau feeling anak sih tetap di masjid. Feeling. Apa lu beragama pakai Quran dan Sunnah, bukan pakai feeling. Cuma mau bilang apa? Sekarang orang yang menerapkan Sunnah dibilang gorib, asing. Asing. Ya. Padahal agama ini memang syariat. Nah, tugas kita kan belajar syariat supaya kita nggak taklid, nggak ikut-ikutan. Nah, sekarang banyak orang beragama ikut-ikutan. Udah dibilang perempuan kalau bisa pakai hijab, pakai hijab. Siapa yang perintahkan? Allah. Ya, liyudnina min jalabibihinna. Julurkan jilbab hijab. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Perempuan lebih baik menutup auratnya. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan, kan begitu. Jangan nunggu corona dulu baru pakai tutup dan lain-lain gitu loh. Kadang-kadang cara-cara Allah ini menggiring kita untuk lebih dekat pada syariat gitu loh. Jadi sebenarnya agama ini nggak menyulitkan, cuma karena kita nggak paham jadi berat. Yuk. Kemarin sempat disampaikan gimana supaya nggak merasakan berat, Ustaz. Yang pertama, kita disuruh membuat perjanjian antara kita dengan Allah. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini landasan dasar banget. Jangan sampai lupa kau tercipta untuk beribadah. Ya, nggak ada tujuan lain. Kalaupun harus hidup dan survive, jadikan survive kita ini hanya untuk Allah. Wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, kita kerja harus, dunia kalau nggak kerja repot dong. Cuma nyender sama manusia, nyender sama orang, selesai jabatan, selesai senderan kita. Kalau kita nyender sama Allah kan Allah hayyun la yamut, Allah hidup tak pernah mati. Membiasakan diri seperti itu. Coba kritisi, sehingga nanti sesibuk apapun kau kedepankan ibadah. Kita lihatlah di sini. Ini banyak orang yang nggak sempurna di Arab ini, Allah. Tapi lihat, azan berkumandang tutup. Sekarang sih masih ada satu dua yang pada bandel itu masih ada ya. Itu bukan Arab sih, pendatang kebanyakan ya. Nah, karena dulu ada mutawa, ada polisi khusus agama dulu, sekarang sudah dihilangkan di sini. Ya, intinya kita lihatlah, nggak ada sepinya tuh masjid. Makanya berkah datang. Nah, dibuatlah kebiasaan-kebiasaan yang Islami. Di negeri kita biasakan kayak begini, udah tradisikan jadi ibadah di masjid. Makmurkan masjid. Jadi orang yang hatinya terikat dengan masjid, ini kan orang yang akan dilindungi di hari kiamat ketika ada perlindungan, betul. Ar-rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ima kita berpikir tok sholat di masjid, atau jadikan masjid sebagai sumber di mana kita berdialog di dalamnya. Buat orang nyaman dengan masjid. Intinya sudah, tolong ikat diri kita dengan Allah supaya kita bisa paham ini. Nah, bahasa kita kemana namanya? Al-musyaratah. Yang kedua, kalau kita sudah ada ikatan dengan Allah, kita disuruh terus mengawasi diri. Karena demi Allah, hijrah itu sulit, mempertahankan hijrah jauh lebih sulit. Ya, untuk jadi orang baik itu berat, mempertahankan kebaikan jauh lebih berat. Berat banget, Ustaz. Iyalah, kita umroh berat, mempertahankan nilai-nilai umroh jauh lebih berat nantinya. Ya, ini nggak main-main ini. Makanya ada istilah muraqabah. Nah, kalau sudah pakai bahasa muraqabah, kita pakai bahasa ilmu. Saya sampaikan kemarin surat Al-Baqarah ayat 235. Perintah berilmu kan, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Ada perintah berilmu, wa'lamu ij'al nafsakum 'aliman bil ilmi. Jadikanlah dirimu itu berilmu, jiwamu berilmu. Jangan pernah mengamalkan sebuah ritual dalam agama yang bernama Islam ini tanpa ilmu. Makanya Imam Bukhari tegas mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Konsekuensi orang yang mau memperdalam agama akan diuji dalam agama ini. Ya, jangan jadi orang yang beranggapan kalau kita sudah beragama dengan betul nggak ada ujian. Ahasiban nasu aytraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah yang mengatakan, ya, walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Jangan kalian mengira kalau kalian sudah beriman, kalian sudah umrah, sudah sholat, kalian sudah nikah, sudah berbuat baik, Allah nggak uji kalian.
Justru Allah akan uji kalian dengan ibadah yang kalian lakukan. Makanya saya suka bilang dengan bahasa canda, ketika ada dua mempelai bersanding di pelaminan, ketika selesai terjadi ijab kabul, saling pandang, saling senyum sambil mengatakan, "Bang, akhirnya kita sampai di puncak cinta kita, Bang." Puncak cinta, awal ujian. Itu rumah tangga awal ujian. Ente baru masuk nih ke ujian yang ente pilih. Bapak pilih ibu, itu ujian bapak. Ya, ibu pilih bapak, lebih diuji lagi, Bu. Ya. Tiap hari 4 lo lagi. Cuma kalau kita nggak berilmu, rusak urusannya. Makanya Nabi itu pilih sahabat dalam hidup, bukan cuma sekedar pendamping. Kenapa dia pilih yang lebih tua? Kenapa dia pilih begini-begini? Coba ada hikmah di balik itu semua. Yang dia butuhkan pendamping yang nurut sama dia. Tuh, berilmu nih. Karena dia tahu sekali dia akan nikah dengan Khadijah yang memang orang pinter, orang sabar, orang baik. Kenapa? Dia pengen bahagia tinggal sama Khadijah. Kan gitu. Kalau kita kan kenapa nikah sama dia? Kesian cuma gue doang yang paham dia. Siap-siap menderita, betul? Karena pengen jadi pahlawan di siang hari, betul? Ya Allah, kalau bukan aku siapa lagi yang paham dia? Sok aja terus. Bakal banyak curhat, coba aja deh. Awal ujian. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Allah pengen tahu dengan ujian tersebut siapa yang jujur, siapa yang tidak. Terjadi ujian. Tapi kalau kita berhusnuzon, kita mau belajar, ujian itu kan lambang cinta. Sering disampaikan dengan bahasa yang mudah kok. Ya, kenapa? Allah uji manusia. Allah uji manusia. Ini lambang cinta Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah tuh kalau sudah cinta dengan satu kaum, Allah uji. Cuma sadar gak nih ujian lambang cinta? Ini yang bikin kita gak sadar. Makanya suruh muraqabah. Suruh awasi dirimu, jangan-jangan kamu nih ketelimbang. Kamu nih kayak orang yang lagi langlang, bingung sendiri. Membedakan mana ujian, membedakan mana azab. Kalian gak paham. Ya, kenapa? Karena merasa benar. Saya kadang-kadang kalau lagi di Mekah, di Madinah, karena sering kemarin saya suka liatin jamaah, belajar dari psikologis tingkah laku mereka. Ada yang begini, begitu. Jelasin ke orang gini-gini. Ya Allah, kayak yang benar saya bilang. Ada di buku semua bedal itu, gitu loh. Asal mau belajar selesai. So orang kayak merasa paling benar. Jangan. Agama ini ada di Quran dan Sunnah. Siapapun yang mau belajar bisa. Buat kita cuma menggiring orang untuk belajar. Jadilah penyebab orang ini bersungguh-sungguh dalam beribadah. Buat orang tenang. Kenapa? Karena pada akhirnya hidayah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya, kalau kita bisa bikin orang bersungguh-sungguh, orang tenang, hidayah gampang. Ini penting muraqabah, ya berilmu tentunya, berilmu apa dengan yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, kemarin kita bahas bahwa perintah untuk bersungguh-sungguh. Gimana supaya bersungguh-sungguh? Ya harus berilmu. Orang sungguh-sungguh kan ada sebabnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah hanya kasih bayangan orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kan kuberikan hidayah. Wa innallaha la'al muhsinin. Dan Allah bersama orang yang muhsin. Siapa orang yang muhsin? Di atas iman, Islam, iman, ihsan. Kalau dikaitkan sama kata sebelumnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. Allah mengatakan orang yang bersungguh-sungguh, jahadunya sudah madhi, sudah lampau, sudah pasten. Orang yang telah bersungguh-sungguh fina, di jalan kami, punya jam terbang dalam ibadah. Jadi bukan sekali sholat merasa benar. Ada jam terbang. Karena nanti ada futurnya, ada naik turun imannya, ada. Cuma pakai bahasa Allah, walladzina jahadu fina. Orang yang telah bersungguh-sungguh di jalan kami. Dia punya jam terbang. Walladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beramal soleh yang banyak. Allah mengatakan, lanahdiyanahum subulana. Kan kuberikan hidayah. Wa innallaha la'al muhsinin. Tapi ingat, Allah bersama orang yang ihsan. Siapa orang yang ihsan? Orang yang selalu membaguskan agamanya. Orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dan dia tahu sekali bahwa agama ini terus dipelajari, terus dipahami. Makanya Nabi kalau sudah ngomong tauhid, sahabat menyaksikan
23 tahun dakwah Nabi ya dakwah tauhid. Kalau saya sengaja ada beberapa kajian-kajian memang yang saya ulang-ulang sengaja. Teman-teman kalau dengan kajian sini pernah dibahas ya, tapi kan nggak bosen. Ya. Kenapa? Karena kemasan bahasa. Kalau musik aja kita bisa nggak bosen diulang-ulang, kenapa agama kita bisa bosen? Kita penting mengulang dan penting mengulang. Untuk mengatakan sayang sama ibu kita jangan cuma sekali, ulang. Karena kata sayang saat kita kecil dulu beda dengan sayang kita di usia tua sekarang. Ya, lebih berbobot. Ibadah juga sama. Entah tahiyat yang pernah kita baca ketika kita SD dengan kita ini di ujung umur kita, beda bobotnya sudah. Adanya kebiasaan. Kebiasaan berbuat baik. Nah, makanya bahasa Allah di walladzina jahadu fina. Orang yang biasa bersungguh-sungguh. Terus dia belajar. Anda sudah ngerti sholat, sudah tat. Yang Anda tahu pokoknya Johor 4, Asar 4, cakep. Yang bilang 5 salah, betul. Cuma bukan cuma paham itu, harus tahu gerakannya. Kalau perlu tahu apa yang Nabi baca setiap event sholat tersebut, sehingga kita tahu maksud tujuannya. Nabi mengatakan sholat malam, afdhal sholatul lailatul qiyam. Sholat malam yang paling afdal, yang paling lama berdiri. Semua sudah tahajud, sudah witir, sudah. Nabi baca, Nabi mengatakan yang paling lama berdiri. Ada hikmah apa di balik itu semua? Kenapa? Karena ada hadis lain yang mengatakan Allah turun sepertiga malam ke langit dunia, betul? Dan harga dirimu di mata Allah sebanyak ayat yang kau baca, kan begitu? Jadi kalau mau minta sesuatu, harga dirimu apa di sisi Allah? Dulu Nabi menyaksikan di Nabawi ini, disaksikan. Nabawi belum seperti ini zaman Rasul, belum ada Kubah. Ini Kubah zaman Rasul ini. Ya Kubah ini zaman Turki Utsmani ini. Dulu nggak ada Kubah. Nabi pernah datang dari rumahnya itu melihat, karena kan kalau masjid dulu kan cuma kotak aja gitu, batas tempat doang. Ya. Banyak tali yang berbentangan antara dengan dinding. Nabi tanya, ini tali bekas apa? Ini semalam perempuan pada sholat tahajud. Apa urusannya dengan tali ini? Mereka bergelantungan Rasul karena baca panjang. Kebayang. Mereka pegang tali karena mereka udah nggak kuat bertahan berdiri. Wajar doa mereka mustajab. Memang mereka paksakan panjang. Lah kita kul huwallah pakai bangku, masya Allah. Minta bangkit bareng Khadijah, nggak dijenggut malaikat udah bagus, lu tuh ya. Tapi kok mereka bisa bersungguh-sungguh karena mereka paham. Mereka tahu di Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Dia tahu sekali kalaupun dia baca Quran, dia mengerti Quran ini masya Allah. Bukti orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah. Di surat Al-Anfal ayat 29 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Efek ibadah apa? Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Ya, jadi salah satu bukti orang ini beriman atau tidak, kemampuan dia membedakan yang hak dan yang batil. Bukan cuma penampilan. Kalau penampilan kan dikondisikan dengan tempat di mana kita ada, betul? Ya kalau para biker naik motor jangan pakai sarung, bro. Masya Allah. Nggak bisa dengan penampilannya sendiri, ya. Makanya tolong kalau yang nggak paham biker jangan nyimpulin, bo pakaiannya begitu. Disuruh pakai gamis naik Harley, kan nggak mungkin gitu. Berisik bener. Begitu pula sebaliknya ya, teman-teman mungkin yang berpenampilan dengan dikondisikan dengan job ya masing-masing, nggak ada masalah. Terserah kamu. Nggak ada masalah dalam Islam. Nggak ditekankan tentang penampilan, yang penting laki jangan isbah, perempuan harus bas. Ya. Betapa indahnya Islam. Taib, sehingga suruh bersungguh-sungguh. Pun disampaikan di akhir bahasan kita kemarin tentang masalah sabar. Kesungguhan butuh kesabaran. Yang bisa sabar cuma orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Untuk menjadi orang yang falah, beruntung, yang kita dengar dengan kata hayya 'alal falah. Mari kita sukses, mari kita beruntung. Bahasannya apa? Sabar, kuatkan sabar seperti orang yang bertahan di perbatasan. Nggak gampang untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka bahagia diidentikan dengan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal.
dan diidentikan dunia ini medan ujian. Maka dengan bahasa Nabi apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ya tempat bercocok tanam untuk akhirat. Yang namanya nanam ya berat, metik berat, cuma kan barang senyum. Kalau nanam berat barang cemberut, lihat aja petani begitu. Berat, cuma senyum, dia tahu sekali ada efek pada apa yang dia lakukan. Ya maka dikatakan imannya penting. Ya waladina amanu sabiru wasabir warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian yang keempat ya ini perintah untuk berserah diri. Berserah diri di sini artinya meyakini bahwa apa yang dia lakukan ini memang tahu karena perintah Allah dan contoh Rasul. Bahkan dalam sumpah yang dipertontonkan dalam Quran, An-Nisa ayat 65 Allah perintahkan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah perintahkan Nabi bersumpah. "Fala wa rabbika," demi Rabb kamu wahai Muhammad. Allah sumpah dengan namanya sendiri. "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum." Kalau pengen ukur umatmu Muhammad, ukur umatmu, lihat. Mereka tidak dikatakan beriman sebelum kau dijadikan hukum. Jadi kayak kita mau ngelihat orang bagus enggak agamanya, bukan cuma selesai yang wajib, yang sunnah gimana? Ini nuntut ilmu wajib, merutinkannya sunnah, betul? Nah, kalau cuma sekedar di sini doang, karena nggak ada kegiatan kecuali ngaji, nanti di Jakarta atau di Indonesia kita nggak lagi belajar, nah ini dipertanyakan nih, iman kita. Maka saya bilang kemarin, kalau kita sekarang takut nggak kebagian sholat karena keburu komat, lari gitu. Besok di rumah kira-kira begitu nggak kita? Ya, insya Allah mudah-mudahan ya Allah semoga Allah mudahkan kita insya Allah ya. Kalau sekarang kita megang Quran kemana-mana, nyaris berani kita talak tuh handphone. Coba talak si handphone, punya disiplin. Yang namanya jalan ya jalan, gak usah melihat handphone gitu loh. Berbunyi tinggal angkat, taruh lagi sudah. Jangan jalan juga handphone, duduk handphone, semua handphone, kayak nggak ada lagi selain handphone gitu loh. Coba rubah. Sekarang kita bawa Quran. Karena udah terlalu lama kita ini panik kalau handphone ketinggalan. Pernah ada orang datang pucat, pertak. Oh HP pucat sakit. HP ketinggalan. Astagfirullahaladzim, kirain siapa. Nggak pernah ada yang mukanya pucat ketinggalan Quran, nggak pernah. Ini di sini kesempatan kita nih. Ayo, walaupun mungkin terasa gimana, udah pokoknya bawa aja dulu. Kayak handphone, bawa aja dulu, pasti dilihat. Quran juga sama, bawa aja dulu. Insya Allah dilihat. Bikin disiplin yang sudah kita lupakan lama. Masya Allah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Demi Rabb yang menciptakan kamu ya Muhammad, tidak dikatakan mereka beriman hatta sampai yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai engkau dijadikan hakim hukum di antara mereka. Artinya apa? Menyelesaikan masalah mereka dengan mengembalikan hukum kepada Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Kalau terjadi khilaf di antara kalian, kembalikan ke Rasul. Kayak yang paling gampang. Sekarang rame orang masalah virus corona, betul? Emang ada corona. Bingung solusinya apa? Ini begini, ini begitu, ini macam-macam. Ahli-ahli herbal dadakan keluar. Dokter udah nggak didengar sama sekali. Padahal ahlul ilminya dokter di sini ya. Udah nggak usah dibikin bingung. Kembalikan ke Rasul, ke Allah dan Rasul. Allah perintahkan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul ambil. Apapun yang dilarang jauhkan. Bahasa Allah kan? Al-Hasan ayat 7, betul? Prakteknya apa Nabi mengatakan? Alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa min kulli da'il asam. Orang Islam enggak usah panik. Nabi kita udah bilang dari 14 abad yang lalu, obatnya apa aja, apa penyakitnya apa aja. Obatnya habbatus sauda. Udah tinggal iman. Tinggal iman doang. Nggak perlu yang lain. Udah nggak perlu ngarang-ngarang. Ini ada rekomendasi Nabi langsung. Orang yang siddiq tablik amanah fatana. Makanya sepulang kita besok konsumsi sudah. Udah, Masya Allah. Ini manfaat sekali. Mumpung di sini. Udah tibun nabawi sudah. Udah nggak usah yang macam-macam udah. Itu ada apa? Ada madu. Itu ada apa? Zaitun. Itu. Khalas. Hidup ala Islami. Nabi tawarkan dengan bahasa yang baik. Kita nggak usah dibikin panik. Nggak usah.
Sampai kayak orang bingung, stres, pakai masker, pakai apa gini. Emang nggak bisa belok tuh penyakit, gitu kan? Ya bukan nggak bagus Bu, pakai aja Bu, jangan lepas Bu deh Bu ya. Hitung-hitung belajar pakai cadar kapan lagi sih Bu ya? Ya. Jadi kayak foto bareng, smile, ketutup tadi itu hitung endorse model tutup mulut baru lah. Intinya sih, kalau memang punya masalah, kembalikan ke Allah dan memang jelas ada solusinya kan, tegas loh. Alaikum bihabas sauda fa inna fiha syifa min kulli da ila sam. Konsumsi habatus sauda obat semua penyakit kecuali maut. Udah nggak usah berkhilaf, sudah. Nggak usah berkhilaf. Terus kalau sakit baca doa, Rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Terus kalau sembuh alhamdulillah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, dan seterusnya. Terus kalau seandainya dia meninggal, doain, Allahumma ighfir lahu warhamhu, susah amat. Dong semuanya diajarin. Heran, dibikin ribet nih hidup gitu ya. Dibawa asik, menghambat uban insyaallah ya. Jadi kita nggak stres gitu loh. Semua dipikirin kayak yang kuat. Jangan, sudah ada solusinya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Kalau memang sudah bentrok di antara kita, bingung memutuskan masalah, kita punya Allah, kita punya Rasul. Ya. Terus gimana kita menyikapi isu politik di India, di Cina, di ini? Makanya ambil pelajaran, lihat tuh, kalau Islam sudah minoritas, keburukannya bakal didapat. Terus gimana Ustaz? Jaga agama kita. Kita tinggal di negeri yang serba bawa berkah nih. Islamnya banyak, kemudahannya banyak. Tugas kita belajar untuk bangga jadi orang Islam yang betul ini. Hatta yuhakkimuka fima sajar bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Bukan cuma mengikuti sunnah Rasul saja, tidak ragu dengan sunnah Rasul. Kalau ada hadis Nabi yang sahih bertentangan dengan adat tradisi, adat minggir, sunnah dikedepankan. Apalagi kalau yang namanya bid'ah, jelas ada hadis Nabi yang menyalahkan, ya udah tinggalin. Belajar untuk menerima bahwa syariat ini bukan main-main, diturunkan untuk sebuah kebaikan. Cinta Allah dengan umatnya pada manusia ini. Hatta la yajidu fi anfusihim kharajan. Sampai-sampai nggak ditemukan lagi keraguan-raguan. Nah, belajar nggak ragu ini, kita perlu belajar tentang sirah, asar sahabat, sampai kita tahu nanti. Oh iya ya. Tidak ada satu syariat pun yang menzolimi kita. Ini sekarang banyak orang Islam nih anti syariat, sudah banyak sudah. Pakai tapikan, kalau ninggalin tuh nggak total gitu loh. Masya Allah, kita pengen yang terbaik, cuma kita lobby Tuhan dengan cara yang tidak baik. Ini orang sholat, Allahu Akbar, melobi Tuhan dengan sholat isti'anah namanya, betul? Wasta'inu bisabri wassalah, kan melobi Tuhan. Kalau lobby Tuhan, Allahu Akbar, di kantongmu ini ATM riba. Gimana Allah mau kasih kamu lobby Tuhan dengan cara yang haram, ya sudah rusak semuanya. Allah baik, cuma terima yang baik. Udah mulai sekarang mulai direvisi nih. Aduh iya ya, karena kan siapa sih yang jamin kita bisa umroh lagi tahun depan atau kapan, kita nggak tahu kan. Yang mudah-mudahan sih kita akan terus-terusan bisa umroh insya Allah ya, cuma kita nggak pernah tahu. Nah, kalau memang kita bisa berbuat yang baik, jadikan ini sebagai umroh yang terakhir, sehingga betul-betul maksimal yang kita lakukan. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, sampai betul-betul ridha, menerima sepenuhnya. Ini belajar seperti itu. Baru kemudian bahasan lanjutannya, yakni kita disuruh ridha. Menanti ridhomu ini nggak semua orang mampu, ya. Ada penekanan tentang ridho ini, radiyatan mardiyah. Kayak ayat yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kalian ila rabbiki, pada Rabb yang menciptakan kalian, radiyatan mardiyah, dalam kondisi ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah golongan hamba-hambaku, fadkhuli jannati, masuklah surgaku. Menandakan ridhonya Allah itu buat hamba Allah. Siapa hamba Allah? Orang yang paham hidup ini untuk ibadah. Irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang. Siapa yang jiwanya tenang?
Si kaya yang bersyukur, si miskin yang sabar. Anda yang merasa kaya, bersyukur, jangan sombong, lawang dititipin. Nggak lihat, no, sekarang orang Cina. Harta dia nggak ada manfaatnya, betul? Kehebatan dia, ngelawan virus saja nggak bisa. Kampret disalahin, betul? Dari kampret, orang Indonesia makan jamu bekas gigitan kampret pada sehat. Nggak ada masalah. Kenapa jadi kampret yang dizolimin, betul? Padahal kata Rasul, ada riwayat mengatakan kalau kelelawar menggigit buah dan petani itu redo dengan digigit buahnya oleh kelelawar tersebut, dijadikan tiap gigitan itu zikir. Masya Allah. Ya kalau bicara makan kampret, nah nggak diperbolehkan nanti ya. Ada jenis-jenis hewan yang memang diharamkan. Beda hal lah. Masya Allah. Jadi orang yang ridho, yang diridhoi sama Allah. Nah, untuk menggapai kemuliaan ini butuh keridhaan. Makanya ulama sih menjelaskan kepada kita untuk paham beberapa hal berkaitan tentang ridho ini. Yang pertama yang sering kita baca tuh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Konsekuensi yang sudah kita ucapkan, aku ridha Allah sebagai Rabb, aku ridha Islam sebagai agama, aku ridha Nabi Muhammad sebagai hamba dan rasulnya. Konsekuensinya jelas. Kalau kau sudah mengatakan raditu, aku ridha Allah sebagai Rabb, maka semua yang Allah lakukan baik. Tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman. Jangan pernah ngeluh dengan takdir. Kemarin sempat ngeluh sih, Ted. Saudi Island di cancel, ngeluh, Ted. Ya Allah, gitu ya. Sekarang kita sampai di sini. Ini di Jakarta yang stres ini ribuan orang. Nggak bisa sampai. Ada yang sudah sampai Jeddah disuruh pulang. Ya, kita bersyukur, udah jangan banyak ngeluh, masih bisa ibadah kita. Ya, banyak ngeluh tentang tempat, tentang makanan. Udah kemarin emang kita mau wisata kuliner, gitu lah. Heran kebawelan, harus suruh ibadah munyak ya marmut gitu lah. Manusia apa hewan pengerat sih gitu. Ya, ini kita tinggal 2 hari lagi nih, sholat di masjid yang 1000 kali lipat ketimbang masjid lain. Ayo perbanyak ibadah. Ya, ini tempat mustajab buat berdoa. Sepertiga malam bangkit itu ada raudhah berdoa. Karena sudah diperlebar tempat raudhah tuh, kita tidak bingung lagi sudah. Berdoa, doa yang banyak, minta yang terbaik buat diri kita, buat orang tua kita, buat anak-anak kita, buat istri kita. Minta sama Allah buat negeri kita tercinta Indonesia, agar Allah pilah-pilah nih pemimpin-pemimpin munafik nih biar selesai nih, gitu loh. Kita pengen ibadah yang betul di negeri yang mulia Indonesia. Minta sama Allah. Jangan cuma dihujat, dicaci, negeri dibantu dengan doa. Yang bisa merubah itu doa selemah-lemahnya iman. Kalau gerakan nggak sanggup merubah, lisan nggak sanggup didengar, doa jangan putus. Ya, kita nggak pernah lagi mendoakan pemimpin kita, betul? Yang ada menghujat. Kita nggak pernah mendoakan negeri kita yang ada menghujat. Gimana Indonesia mau berubah? Bacaan kita sosmed, bukan Quran dan Sunnah, ya susah. Akhirnya makin terperosok. Nuwallihi ma tawalla, kupalingkan dia sejauh mungkin, kata Allah. Ridho sama Allah. Pahami rububiyahnya. Robba ya rubu itu yang mencipta dengan proses. Kemudian yakini bahwa yang namanya Islam ini adalah agama yang betul-betul layak kita untuk ikuti. Bahkan kita lahir dalam kondisi Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang bayi yang lahir itu Islam. Modal dasar kita. Fa'abawahu yuhawidani yunasirani yumajisani. Orang tuanya yang bikin dia jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Imam mutlak Yahudi, imam mutlak Nasrani atau Majusi. Atau sifat. Sifat Yahudi, ingkar, makdub. Tahu hukum gak dipakai. Ada gak di kita tuh? Ada. Tahu bukan enggak, Ustaz. Tahu, Ustaz. Tahu. Ini nggak boleh, ini haram, ini bahaya, sengaja. Tahu bukan enggak. Ini orang laki yang kerja bukan nggak paham riba, ngerti. Cuma, udah Ustaz ngomong yang lain aja, Ustaz, gitu ya. Perempuan juga tahu bukan enggak, surganya pada suami. Imam Ra'atin matat wa zawjuha radin faqad min ashabil jannah. Perempuan mana saja yang wafat, ketika dia wafat suaminya redha, surga. Susah dapat ridho, kenapa? Bengklai mulu, nggak ada selesainya. Masya Allah. Punya orang tua kita nggak bisa menggapai kemuliaan, nggak bisa berbakti sama mereka. Rugilah kita, rugilah.
Ya, suruh paham Islam, ajarkan yang terbaik. Baru kemudian Nabi Muhammad, aku ridho Nabi Muhammad sebagai hamba dan rasulnya Allah. Contoh beliau sebagai manusia biasa, ana basaru mislukum yuha. Aku manusia biasa cuma dapat wahyu, sehingga mencontoh fi'liyah beliau itu nggak susah. Bahkan beliau tuh agamanya gampang banget, Rasul tuh gampang banget dalam beragama. Ya. Beliau ajarkan sholat. Orang bayangin Nabi ini, Nabi kalau sholat sih bakal nggak beres-beres dah, panjang bacaannya. Lah, ikra ma tayassara minal Qur'an. Kalau buat yang wajib, baca yang paling gampang, kata Rasul. Jangan nyusahin orang. Lihat di sini kita dengar khutbah Jumat kemarin, betul? Panjang, hadis disampaikan terus, betul? Tentang hadisnya. Giliran bacanya apa? Alam Nasrah. Ini buat yang baru belajar juz 30 senyum. Asal jangan nyaut, batal nyaut. Senang boleh Ri. Jangan nyaut. Alam Nasrah, nah nggak boleh tuh. Bacaannya pendek-pendek, betul? Iya. Karena sunnah. Ikra ma tayassara minal Qur'an. Di kita kan enggak, kadang-kadang imam lulusan pesantren bikin makmum pada kapok. Sholat lagi gak bro? Wah nyanggup deh kan. Kemarin aja Al-Baqarah setengah, gila tuh imam. Nabi enggak, ikra ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling gampang dari Al-Quran. Nabi contohkan yang paling baik dengan bahasa yang baik. Masya Allah ya. Nah, makanya gapai ridho tersebut ya. Kemudian surat Al-An'am ayat 14. Ini dialog sih ya. Ketika Allah berfirman, "Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'im wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin." Nah. Ya, dikatakan perintah. Qul, katakan ya Muhammad, aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Apakah akan aku jadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi? Sementara Allah yang ciptakan langit dan bumi dan kita tinggal di antara keduanya, betul? Di atas bumi dan di bawah langit. Apakah layak kita ngambil Tuhan selain Allah? Ya, menuhankan diri kita petang-tang, peting-ting, peteng-teng, petong-tong. Apa kalau bahasa saya apa? Ini orang bertingga kayak ikan cupang dalam akuarium. Nyredeng kayak jagoan. Airnya diambil, akuariumnya dibuang, mati itu cupang. Sama sama kita. Di bumi yang Allah ciptakan, di langit yang Allah naungi kita dengannya, kita sombong. Tusair khaddaka linnas, kau busungkan dadamu di hadapan manusia. Cuma karena ilmu yang kau punya pengen dibilang alim. Cuma karena harta kau bersedekah pengen dibilang dermawan. Atau bacaan Qur'anmu yang indah pengen dibilang qari. Atau kau orang yang gemar berjihad pengen dibilang pahlawan. Ini bumi milik Allah. Allah ciptakan bumi. Orang muda di bumi Allah mudahkan. Huwaladzi ja'alakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha. Allah ciptakan bumi itu berjalan di muka bumi. Masya Allah. Makanya saya semangat banget di dunia Bakers ini karena kesempatan buat teman-teman mengetahui. Jadi ulil albab bro, kita reading itu bukan buat sombong-sombongan. Ayo lihat bumi Allah datar, lihat. Kabarkan sama orang yang nggak sanggup seperti itu. Kabarkan, ya Allah, betul-betul nikmat tinggal di dunia ini, semuanya ada. Kabarkan kepada manusia. Ini bumi milik Allah, dzalul. Allah datarkan bumi, mudah kita mengarungi bumi ini, nggak susah. Nggak perlu disombongkan. Kenapa? Kau busungkan dadamu tidak mengalahkan tingginya gunung. Jangan sombong. Sombong itu milik Allah. Maka dia bilang, aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Layakkah aku menuhankan selain Allah yang menciptakan langit dan bumi? Wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah kasih kita makan, Allah nggak perlu dikasih makan. Kalau manusia bantu kita, istilahnya apa? Nggak ada makan malam yang gratis, bro. Kan begitu bahasanya kan? Ke anak kita didik gitu, nggak ada makan pagi yang gratis, terus makan kerja kamu, gitu kan? Kalau Allah enggak. Kamu mau berbuat baik, kamu yang untung. Kamu nggak berbuat baik, kamu yang rugi, kata Allah. Allah nggak butuh kalian yang butuh Allah. Kalian yang butuh Allah. Masya Allah, dibikin kita ini paham. Wa huwa yut'im wa la yut'am.
Allah kasih makan kita, Allah nggak perlu dikasih makan. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Katakan ya Muhammad, katakan sesungguhnya aku ini pengen menjadi orang yang pertama kali tunduk dan patuh berserah diri sama Allah. Sehingga kalau nanti sudah paham tentang Allah, maka dia akan menggerakkan dirinya untuk beribadah sama Allah. Kan dia bangun malam, nggak tunggu-tungguan. Ini ibadah fastabiqul khairat. Ya, bukan tunggu-tungguan. Ayo berlomba-lomba. Udah berapa jus bro? Gue 2 jus. Kenapa nggak nambah? Nggak enak sama yang lain. Ya bisa begitu. Fastabiqul khairat. Slot paling depan kosong. Ente aja bro. Anda di sini. Anda udah banyak pahala. Ente aja. Ya begitu gitu loh. Kita depan kalau perlu. An akuna awwala man aslam wala takunanna minal musyrikin, dan jangan jadi orang yang berbuat syirik. Kenapa dia berbuat syirik? Ya, imam syirik besar, syirik kecil. Ya, pokoknya udah. Kalau kau paham Allah, kau tak butuh yang lain. Maka dapat ridhonya Allah. Jiwamu akan tenang. Ya, karena orang yang tidak berbuat syirik, jiwanya tenang insyaallah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang yang betul-betul amnu wa hum muhtadun, dapat hidayah oleh Allah. Masya Allah. Nah, kalau dia sudah paham seperti itu, maka kemuliaan dapat dia miliki. Yang terakhir, yakni untuk mendapatkan kemuliaan tersebut, kita disuruh menjadi orang yang tenang dan tentram. Itminanna. Ya. Surat Al-Fajr tadi. Al-Fajr ayat 27 tadi sudah saya sampaikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah yang mengatakan, hei jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu ke Rabb yang menciptakan kamu dengan hati yang puas, hati yang diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka caranya masuk dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuk golongan surgaku. Jangan beragama pakai perasaan. Jangan beragama pakai ikut-ikutan. Agama jelas, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Belajar ridha. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu, yang Rasul sampaikan diambil, wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang jauhkan. Jadi kalau memang perintah Rasul udah sami'na wa ata'na, jangan ada komplain. Ya, jangan ada komplain, jangan menurut kita baiknya. Ya sih memang Rasul bersabda, tapi kalau menurut saya, ya Allah siapa saya? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang Islam yang beriman kalau Allah dan Rasulullah telah menentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na. Belajar patuh, jangan nentang syariat. Kalau Anda belum sanggup, istighfar. Ya, perempuan yang belum bisa maksimal hijabnya, jangan menentang. Allah, panjang pendek sama, teman saya panjang berbuat dosa, mendingan saya yang pendek baik-baik aja. Bukan begitu bahasanya. Laki-laki belajar pakai janggut, ala udah destat, yang pakai janggut korupsi. Bukan begitu bahasanya. Bukan begitu. Ini syariat, ini perintah. Tinggal sami'na. Kalau kita belum sanggup, istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, hamba belum sanggup, ya Allah mudahkan, ya Allah. Karena sayang, hidup di dunia kita nggak mengerjakan syariat, sayang sekali. Ini bakal kita tinggalkan dunia, modal kita ketemu Allah apa? Menentang syariat. Pengen masuk surga dengan menentang, ya nggak bisa. Surga dimasuki dengan ketaatan, ya, dengan ketaatan, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil, dan jiwa kita tentram. Ketentraman datang dengan cara yang baik. Surat Al-Fat ayat 26, bahasan terakhir kita. Silakan ditanyakan setelah ini yang mau ditanyakan. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamakum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahla. Di Al-Fat ayat 26 Allah kabarkan tentang sakinah yang diturunkan sama Allah. Fa'anzalallahu sakinatahu, lalu Allah turunkan ketenangan yang Allah miliki ala rasulihi, kepada rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada orang beriman, wa alzamahum kalimatat taqwa, dan kemudian Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha. Dan mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya.
Jadi yang dibilang sakinah yang kita minta, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau orang lagi kawinan tuh kita doain ya, biar sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sakinah datang nggak cuma-cuma, karena bahasa Nabi itu mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tempat yang dibacakan Quran, sunnah dikumandangkan, turun sakinah. Jadi kalau rumah tangga kita pengen sakinah, bukan cuma nulis tulisan home sweet home, bukan. Baiti nanti bukan. Sakinah turun kalau Quran dibacain di dalamnya. Ayo disiplin, besok pulang jangan sampai nggak ngaji di rumah. Ya, apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum makabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. La yusma' kalam Allah. Nggak kedengeran ayat dibaca. Menandakan di kuburan kita nggak boleh ngaji. Ngaji di rumah. Inna syaitan yafiru min baitil ladzi tuqra fi surat Al-Baqarah. Setan lah dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ima rumah diterjemahkan buyut, ima dada kita. Man kana laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab. Orang yang di dadanya tidak ada Quran, kal baitil kharab, kayak rumah yang kosong. Jadi kadang rumah diterjemahkan dada, kadang rumah beneran. Nah penyakit dari setan nih. Kita kalau pengen dijauhkan dari virus yang berbahaya, di rumah besok kita ngaji. Didik diri kita, keluarga kita ini suruh baca zikir pagi, zikir petang. Ini mumpung di Madinah nih, beli kurma ajwa. Ya, tiap pagi 7 butir dalam kondisi fitnah seperti ini paling baik. Maka Nabi mengatakan idza waqa'al fitan alaika iltizamu bi baitik. Kalau terjadi fitnah di tempat mana kamu berada, tolong banyak di rumah, jangan banyak keluar kalau nggak penting. Kedepannya seperti itu, masya Allah. Tapi ya mukaddimah tablik akbar kita sudah ana sampaikan. Besok puncak bahasan kita insya Allah ya. Kita akan sampaikan seperti yang kita rencanakan. Mungkin sambil menunggu waktu, atau yang punya kepentingan silakan. Yang tidak ada punya kepentingan mau bertanya pun silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bertanyakan. Ustaz tadi menyinggung masalah ATM bagaimana tadi? Ya Ustaz, tadi Ustaz nyinggung ATM, gimana ATM Ustaz? Gimana dong Pak? ATM ini kan alat bantu transportasi uang Pak ya. Nah, yang saya maksudkan di sini riba secara umum gitu loh. Karena kalau sekedar transportasi ya ulama nggak menyalahkan. Kita muamalah beli kendaraan dari orang kafir buat transportasi boleh betul. Cuma kalau sudah ada bank syariah jauh lebih baik Pak. Nah, negeri kita ini hancur Pak, karena kita ngasih empan asing dan asing nih Pak, pakai duit kita di konvensional. 83% muslim di Indonesia itu mayoritas uangnya di bank konvensional Pak. Jadi kayak orang nanam pohon mangga, ada benalunya dikasih pupuk, dikasih NPK Pak. Sampai kapanpun benalu tak mungkin berbuah mangga. Nah, sudah terjadi sekarang, kita kasih empan musuh-musuh Islam dengan konvensional. Akhirnya mereka besar, mereka beli negeri kita sekarang. Nggak akan pernah terbeli, karena Allah ciptakan negeri Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah, betul? Cuma kan jadi bencana. Karena yang bisa mengusir mereka siapa? Ya likuifaksi, ya gempa bumi, ya banjir bandang, angin puting beliung, betul? Kita kena dampak, sebenarnya panjang bahasannya itu. Makanya kalau bisa, kalau memang ada bank syariah, itu solusi Pak. Saya nggak mengatakan 100% oke bank syariah, cuma paling nggak legalitas ulama. Ada ulama yang bertanggung jawab, dan kita nggak pengen bisnis bank, gitulah. Bank cuma alat bantu simpan dan transportasi. Jadi kalau bisa saran saya sih, sepulang kita dari umroh ini, udah, jangan lagi ada uang di bank konvensional. Sebatas transportasi kalau kita belum bisa menghindari. Kalau sudah itu yang terbaik buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal, lagi silakan. Iya. Mau tanya Pak. Iya. Kalau misalnya kayak ada orang tua atau saudara ngajakin buat kayak yasinan, Iya. terus ziarah kubur yang kebanyakan tuh baca di makam. Iya. Cara nolak halusnya gimana Pak? Umum sih ya, yang lebih bahaya dari itu sudah ada. Quran mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa.
Bahkan kata Quran itu di Al-Isra, kalau orang tuamu mengajak berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan patuh kata Allah. Fala bukan wala. Cepat jangan patuh. Tapi wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Baru wa bukan fasohib. Wa ada usaha membuat hubungan pertemanan terus dengan dia. Jadi kalau kita bilang enggak mah, tapi jangan berbencian. Bikin dia senang dengan kita, nanti lama-lama dia terdakwai. Gitu lah. Kan di antara kita kalau udah mengatakan enggak mau ngomong. Enggak mau kenal, jangan. Ya. Orang tua kita kan dibesarkan di lingkungan yang seperti itu. Dia berbuat karena nggak paham. Dia butuh pemberian pemahaman. Caranya bagaimana? Ya belajar. Ajak dia ke majelis ilmu yang guru-gurunya lembut, baik gitu ya. Atau kalau di Jakarta kita sudah punya majelis-majelis tentang kajian rumah tangga ini di Al-Azhar Pusat ya, tiap hari Ahad ketiga. Atau di beberapa tempat lainnya sudah banyak lah. Antum ajak, mungkin kalau kita anak berdakwah ke orang tua tuh dia nggak mau dengar karena tahu kecilnya kita lah. Ya, kali kalau yang lebih bijak guru-guru kita yang nyampein beda hal. Nah, tapi jaga muamalah kita sama orang tua. Tahadunya tetap sama orang tua, jangan hitung-hitungan tuh, apalagi yang namanya memberi, jangan hitung-hitungan. Karena anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu milik orang tuamu itu. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ya. Untuk kita kan habis safar nih Ustaz. Ya. Ada nggak sunnah Nabi yang bisa kita kerjakan, misalkan kita pulang dari safar gitu kayak kita kasih makan ke tetangga-tetangga gitu. Oh. Ada gak sunnah pulang safar ngasih makan ke tetangga? Kalau ngasih makan ke tetangga nggak usah nunggu safar bro. Antum bisa kasih kemana? Sebenarnya kalau antum pakai bahasa mau bersyukur sampai ke rumah kali ya. Syukur diungkapkan dengan sedekah ya boleh-boleh aja, sifatnya mubah. Mubah tuh boleh tergantung niat. Kalau niatnya memang karena Allah pengen nyenengin orang, bolehlah kita beli-beli apa nih, coklat, korma, atau henna, apa warna kuku gitu ya, atau apa ya. Kan kalau orang pulang haji, pulang umroh gitu kan. Nah, ya, manis, boleh-boleh aja. Nabi contohin nggak? Ya kalau tahabud dicontohkan secara umum. Medianya bebas. Medianya bebas. Ya, makanya tadi kalau Nabi sih nggak nunggu umroh. Mau ngasih tetangga kapan aja gitu. Enggak, maksudnya pulang safar. Nah, enggak. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Karena yang dicontohkan umum, tahabud secara umum. Tapi dalam Islam diperbolehkan. Apalagi eventnya tepat. Orang nih pulang umroh, kata tetangga pengen tahu. Diharap ada apa sih? Ada korma. Diharap ada apa sih? Ada kacang Arab. Ada minyak wangi. Judulnya minta dia. Saya nggak paham sih. Lalu yang pojokan nggak ada nih, kan? Antum, nah. Kalau kita beli kendaraan, Iya. ternyata yang punya kendaraan ini pengen beli kendaraan baru. Prosesnya leasing kita ikut dosa nggak? Ya enggak lah, antum putus kata dong. Ya putus dengan jual belinya. Antum kan sudah beli, bicara uang yang dia dapat buat apa urusan dia, bukan urusan antum. Ya, jadi jangan merasa antum modalin dia di riba, enggak, ya urusan dia. Wallahu a'lam. Kayak orang jual baju, dibikin bingung, Ustaz, ana ini penjual baju nggak syar'i. Maksudnya gimana, tangan pendek ini. Loh, emang kenapa? Jadi gara-gara ana orang berbuat dosa, siapa bilang? Antum tinggal bilang ana jual, Anda pakai buat suami, pakai di rumah. Bicara dia pakai di luar, urusan dia sama Allah. Nggak ada masalah. Nah, jangan sampai baju-baju lama kita lagi yang tanya, silakan. Iya, Fadal. Ya. Apa? Oke. Iya. Iya. Oke. Iya. 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 Suara hati ya. Iya. Iya, ada yang tanya, Ustadz, kalau kita belum tahu hukum, kita masih mengikuti suara hati, kayak gitu bahasanya ya. Kadang-kadang
hati ini nggak nerima, kadang-kadang hati nerima atau bagaimana. Nabi hanya mengatakan bahwa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu wa hiyal qalb. Dalam diri manusia ada segumpal darah yang namanya hati. Kalau hati baik, baik semua badan. Buruk, buruk semua badan. Bahkan beliau meminta sama Allah memantapkan hati. Mengatakan bahwa sabit qalbi ala dinik wa ta'at. Minta dimantapkan hati dalam ketaatan dalam agamamu ya Allah. Kan ada bahasa hati ya. Nah, tinggal jadi masalah hati siapa nih Pak? Karena hati itu baik kalau memang prosesnya baik. Nabi hanya mengatakan orang hati tergantung penglihatan, tergantung pendengaran. Kalau yang dilihat baik, yang didengar baik, hatinya baik, maka yang keluar pasti baik. Tapi kalau kita orang yang nggak ngelihat yang baik, nggak dengar yang baik, tapi hati berkata yang baik, takutnya kamuflase setan nih Pak. Betul, dia belum Islami, belum Islam, dia belum paham Islam. Coba memang dia matanya ngelihat yang baik-baik, telinganya juga sama. Kayak kadang-kadang kayak orang tinggal di desa Pak, hatinya baik-baik ya. Padahal belum sampai syariat kepada mereka kan. Sama Nabi tentang orang Baduy. Nabi cinta sama orang Baduy. Kenapa? Baik-baik. Baik-baik. Kayak mereka nggak ngelihat yang buruk, mereka nggak dengar yang buruk, hatinya baik. Cuma belum sampai syariat. Belum sampai syariat. Nah kalau memang hati mereka ya, itu hati baik. Tapi kalau orang yang memang melihat buruk, mendengar buruk, kemudian hatinya berkata yang baik, kita mesti curiga. Takutnya jebakan Batman setan ini. Ya, kelihatannya baik, padahal belum tentu baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Barakallahu fiik. Nah, kelas. Ya Her ya, waktu juga. Insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya teman-teman dari beberapa travel yang ada. Yuk jaga ukhuwah di antara kita ya. Jangan bosan saling mendoakan, doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan nih perjalanan kita semua nih biar sampai ke negeri kita dengan selamat insyaallah ya. Doakan pula jangan sampai Allah bebankan ujian yang lebih berat buat negeri kita sehingga tidak mengganggu kita dalam kenyamanan beribadah di negeri tersebut ya. Doakan pula semoga Allah berikan hidayah buat para pemimpin-pemimpin kita untuk takut dan malu kepada Allah jika berbuat maksiat dengan rakyatnya dan lain insyaallah ya. Sekali lagi jaga ukhuwah, jangan bosan saling mendoakan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.